Alam. Oke. Bisa ada makeup artist enggak ya? Apa sih? Ada makeup artist tinggal makeup. Kasih. Ulangi. Ya, Temu Podcast kali ini kita ada dengan Kayus. Halo Kayus. Halo juga. Bagaimana sebelum kamari ada masalah dengan rambut? Aman. Kalau Itu- rambut memang aman. Itu setrika atau aja? Ini alami. Oh, justru itu nyak setrika Kang. Iya, alami. Dulu sempat pakai air nenas. Pakai air nenas dulu waktu kecil. Jadi sebelum lebih lanjut kita penasaran Kayus gondrong dari kapan? Kalau gondrong mungkin ini suka baru kedua mungkin. K2E. Kedua. Dari ya nyak mungkin sekolah lah Kang. Sekolah pernah gondrong juga. Gondrong nggak pemarah. Tapi enggak sepanjang ini juga. Cuma panjang. Oke. Enggak se. Teman kreasi kali ini kita ada dengan Kak Ius, dan kenapa kita panggil Kak Ius? Kita suka sekali mau tanya-tanya tentang Kak Ius jiwa merantau, asik. Jadi Kak Ius ini di Tondano ini berapa lama? Jalan 6 tahun. Kalau 6 nggak tahun? salah jalan 6 tahun. 6 tahun. Sebelumnya di Banyak tempat. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oh, Kak Ius lahir di situ, Lahir Sulawesi Tengah. besar di situ, sekolah di situ. Iya, sekolah di Sekolah di situ. Ini yang kita penasaran Kak Ius. Culture shock, hal yang bikin tak kaget mungkin dari Sulawesi Tengah kau datang di Minahasa. Yang pasti banyak hal sih, cuman kalau yang pada umumnya mungkin gaya hidup sama lingkungan. Beda Kang. Beda. Gaya hidup lifestyle dengan orang pe lingkungan Kang. Iya, Yang maksudnya lifestyle anak muda atau Umum pada umumnya Kang. semua. Oke. Dari anak kecil sampai dewasa. Oke, Kayus ini juga ada beberapa usaha toh. Kang, ini pengusaha sukses ini. Jadi kita mau bilang juga terus terang Kayus tapi Birman. Dan dia dengan istri romantis sekali. Iya, memang harus. Itu janji Iya sih, sehidup sih. semati. Yang kita mau tanya Kayus ini, mungkin kita mau mengerucut ke masa muda kayaknya. Hidup atau masa muda dari Kayus tentunya di Sulawesi Tengah Kang. Iya. Tepatnya di kota Morowali. Tegar di Sekarang Morowali Utara. Oke, kehidupan Kayus waktu muda di sana bagaimana? Yang Nakal kah atau? nakal sekali. Kan kalau lihat dari penampilan begitu toh. Nakal sekali. Iya, memang betul. Nakal sekali, tapi nakal tunggu, dalam hal yang positif. Bagaimana kalau begitu? Berarti kuat mencari. Hah? Nakal ini ndak bisa dikategorikan satu bagian. Nakal ada nakal negatif, ada nakal yang Kita positif. baru diingat lagi ini. Kan biasanya nakal itu konotasinya negatif toh. Iya. Jelaskan dulu nakal yang bagus bagaimana itu? Nakal ini kan ibarat orang kebiasaan gua. Ayo guys, saya tempel sedikit. Bagian-bagian dari kebiasaan dan tuh. Karena kalau bicara nakal kan berarti hal atau tindakan yang kadang orang ulang-ulang lakukan. Kebiasaan. Ya kalau saya sih tafsirnya kebiasaan. Nah, cuman kok dalam konteks ini, dalam bagian ini, ya saya bilang nakal dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif, bukan nakal mau ganggu orang lah misalnya, atau Kayak kita mengerti sih. iya dong. Iya sih. Tapi ini Iya sih. lebih ke gimana ya? Mandiri lah begitu. Lebih aktif ke hal-hal ya kalau macam orang laki-laki bekerja itu cari doi. Oke. Mungkin kita boleh simpulkan begini, kalau orang di dunia kreatif, iya Kayus ini salah satu orang kreatif juga, tukang baprong di gereja, dekor-dekor dan kadang juga Oh, gereja. bukan tukang baprong. Saya mau komplain kalau Apa? itu tetap pelayanan namanya. Oke. Pelayanan di gereja. Iya, mar di bidang dekorasi. Dekorasi. Oke, begitu. Mungkin kalau nyanda ada sisi nakal dari Kayus P Otak, mungkin kreativitasnya mau tak keluar. Nggak akan Itu maksud. keluar, iya. Yang maksud Itu itu Kang? maksudnya seperti itu. Itu. Supaya apa? Jelas dong. Iya. Kaget orang pikir apa? Kayus P masa muda untuk sekolah. Kalau untuk sekolah yang pasti semua kelar. Selesai dari SD sampai SMA. SMA. Iya. Kuliah. Memang waktu itu keputusan tidak akan kuliah. Oke, yang memutuskan keluarga atau Kayus sendiri? Pribadi sih. Pribadi memang. Karena memang waktu itu keadaan dan situasi waktu itu memang mengharuskan harus cari kerja.
untuk Oke, membiayai hidup. Nah, biar jelas, Kak Ius, gini kan kita so antar ke Kak Ius, ternyata kota di Morowali. Toh, Morowali Utara. Morowali Utara. Mungkin ada tong kasih perbandingan kehidupan anak muda di sana dan di sini bagaimana? Yang pasti ada perbedaan lah, itu hal yang positif ataupun ya apa maksudnya, tetap tuh di daerah kita juga ada juga hal negatif, sama juga di daerah sini ada hal negatif, begitu juga hal positif tetap ada. Cuman memang ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita atau kehidupan selama di daerah asal memang baru kita temukan di Minahasa. Itu termasuk culture shock toh itu, orang kaki Kang. Hal apa itu guys? Yang pertama pasti pergaulan lah, pergaulan dengan ya bermasyarakat. Pergaulan di sini agak timpang nih di sana. Pergaulannya sih sama, cuman mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang macam orang di sana tidak biasa seperti itu, mar di sini biasa dan begitu. Oh, moral kah toh? Banyak bagian, bukan hanya moral. Salah satu contoh macam kalau kebiasaan khususnya orang di Minahasa karena sudah lama di Minahasa tuh kita. Salah satu contoh kita ambil kumpulan arisan dan. Iya, di sini banyak arisan itu kumpulan. daerah kita ada mar itu tertentu saja. Nggak umum seperti sekarang dan di Minahasa. Kalau di sini kan di daerah orang baking organisasi ini ya kumpulan itu. Iya, jadi memang banyak kumpulan. Ada arisan keluarga, ada organisasi. Iya, itu banyak. Oh, Kalau di daerah kita juga karena saya juga berapa kali bergabung di organisasi, sempat juga jadi pengurus. Kita umumnya hanya menjalankan organisasi saja tanpa ada arisan begitu. Oh, Jadi hanya iya. mengejar visi misinya saja. Kalau di sini kan memang baking arisan satu kali mau kumpulan. Iya itu. Ya dengan sistemnya itu bergilir toh. Iya, bergilir. Siapa yang jadi tuan rumah dia yang terima doi kumpulan itu Iya, DP istilah atau itu. Kita saya dapatnya itu nanti di sini di Kembuan. Karena sudah tinggal di Kembuan jadi lama-lama lihat dan ikut juga bergabung karena sudah jadi masyarakat di Kembuan tuh. Oke. Kayak Yus kan ini bekerja keras toh. Jadi antara Mbak Birman kita tahu. Dan kita banyak bercerita ternyata ada kesamaan visi di mana orang suka ciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kita mau bahas dulu untuk kerja keras. Apa yang bikin Kak Yus kerja keras? Mungkin faktor keluarga kah atau didikan orang tua atau mungkin lingkungan di Morowali sana atau bagaimana? Kalau untuk kerja keras memang yang pertama memang dari didikan. Oke, dari Di keluarga. daerah saya khususnya di Morowali, enggak apa-apa bilang suku kan. Oke. Nah, kalau saya termasuk suku Mori. Suku Mori. Suku Mori. Itu tepatnya di daerah Morowali Utara. Itu memang kalau dulu bahkan mungkin sampai sekarang di zaman modern sekarang didikan memang pada umumnya memang didikan orang tua itu keras, termasuk ya orang tua saya. Tapi justru memang didikan itu yang membentuk terampe mental sama karakter. Oke. Jadi memang banyak dari kerasnya didikan itu mengharuskan orang ya harus mandiri. Pengalaman saya kalau tidak salah ingat SD kelas 3 atau kelas 4 ya saya sudah harus bisa mencari uang. Kerja begitu? Iya kerja. Seingat saya kelas 3 atau kelas 3 SD kayaknya. Kerja bagaimana itu Kak Yus? Kan mau sekolah dulu. Ada yang sekolah pasti tuh ambil waktu di luar jam sekolah. Misalkan kerja saya ingat itu yang sering saya lakukan sampai dan itu hampir setiap hari di masa itu. Saya bangun itu 4:30 subuh. 4:30 subuh. Persiapan mau bantu orang tua mau jualan. Oke, ini mau jual makanan atau? Iya. Jadi dari rumah kita ke lokasi ke pasar itu ya cukup jauh memang. Ada sekitar 1 kilo lebih kayaknya. Jalan kaki. Berjalan ya. Iya, jadi 4:30 subuh itu sudah siap semua dan waktu zaman itu kita ya katakan saja memang belum ada kendaraan.
Iya. Memang belum ada kendaraan, masih kurang kendaraan. Ojek saja kalau nggak salah belum ada waktu itu ojek. Iya. Belum ada ojek. Kita di sini pun kita lupa ojek masuk kapan. Kendaraan sudah ada. 2000-an kayaknya. Cuma pas posisi saya sama orang tua memang waktu itu belum ada kendaraan. Jadi jalan kaki kita. Jalan kaki, pikul jualan. Setelah sampai di sana bantu siapkan, pajang semua. Terus balik jalan kaki lagi. Baru balik sekolah. untuk persiapan kan ke sekolah. Kok ke sekolah itu jauh lagi? Atau cuma di daerah Ya situ? dekat lah kalau dari tempat tinggal dekat. Cuma tanpa Bajual itu Kang yang Itu di pasar memang jadi jauh. oke. Selanjutnya setelah pulang sekolah ya sudah harus kerja. Kerja ya. Kerjanya juga harus cari dulu. Jalan ke Birman. Tanya kira-kira apa yang boleh kita kerja untuk dapat upah. Memang sejago Bajual dari dulu. Contoh memang ya, contoh waktu itu ada beberapa Birman perlu tanah untuk mau tanam bunga, ibu-ibu biasa mau tanam bunga. Jadi orang butuh tanah pupuk dan begitu, tanah kandang lah. Jadi cari, jadi saya cari. Pergi lagi ke Birman perumah mau minta tanah di kandang gitu. Atau bekas tempat-tempat sampah dan ya bisa tempat bakar sampah dan kan tanahnya kan subur tuh. Jadi itu gali, ambil sampai pakai gerobak waktu itu. Dan itu sering. Nah, biasanya kalau ndak dapat itu kita jalan lagi ke Birman. Kira-kira mungkin ada pekerjaan lain, mungkin mau paras rumput. Memang cari kerja Kang. Memang cari. Memang nggak bisa di kampung kerja. di kampung saya untuk kampung saya di lokasinya saya umur panjang kalau ibu-ibu dengan bapak-bapak yang masih hidup atau mungkin nanti yang lihat podcast ini pasti kenal saya. Iya. Pasti dorang tahu perjalanannya saya bagaimana. Besarnya dari kecil Kong besar di keluarga yang bagaimana? Yang pasti terlahir dari keluarga yang diberkati Tuhan. Oke. Ya. Berkecukupan kelebihan. Berkecukupan. Cuma memang suka kerja Kang. Memang nggak bisa free itu, kopi free, cari kerja. Iya. Jadi kalau misalnya nggak dapat pekerjaan yang saya bilang tadi, saya jualan sayur. Jadi pulang sekolah biasa papa dan mama sudah siapkan. Seperti jadi itu jadi sih. pagi kita sudah bilang atau malam sebelumnya kita sudah bilang, mah kita nggak ada mau kerja besok. Jadi bagaimana? Ya mama bilang ya sudah kau jualan. Jadi pulang sekolah itu sudah disiapkan bahannya. Jadi pulang sekolah jalan ke rumah-rumah. Contoh itu saya jualan sayur masak. Kalau di sini kan jualan sayur masak kan stay di rumah di teras, dipajang. Kalau saya jalan ke rumah-rumah. Ya, dulu sih di sini bawa begitu. bawa belanga, bawa plastik, baskom. Di sini juga begitu dulu tapi tamang-tamang memang jual itu. Mungkin jual dari rumah ke rumah bawa dari jalan gitu toh. Nah, apakah di sana Kayus untuk kehidupan anak-anak di sana memang begitu atau cuma Kayus sendiri yang begitu? Ada sih beberapa. Ya saya juga tidak bilang semua sama dengan masa yang saya jalani, tapi kebanyakan memang seumurannya saya waktu itu memang banyak juga yang bekerja. Iya Kang, berarti memang boleh dibilang lingkungan itu Kang. Karena memang didikan kita kalau kayak saya bilang tadi memang untuk didikan orang tua ke anak-anak memang keras. Keras berarti bukan kejam, bukan. Tapi memang lebih ditekankan untuk apalagi anak-anak laki-laki nggak harus bisa begitu dan. Nah ini yang kita mau suka dengar sih. Bagaimana didik anak. Apalagi Kak Ius kan anak kan cewek dua-dua toh? Iya, cewek. Iya, so pemuda dua-dua. Bagaimana? Yang pasti kalau garis besarnya cara mendidik anak ya kalau prinsip yang saya pegang jangan pernah terlihat lemah di depan anak-anak. Itu prinsip yang saya pegang. Kenapa ini menarik? Karena kita pun kalau mau jadi orang tua dengan kehidupan pergaulan sekarang anak-anak muda ada dong rasa khawatir. Pasti. Itu
Bagaimana mau atasi rasa khawatir itu? Karena ada 2 anak cewek ini. Iya. Memang Katu, ya ini memang pertanyaannya memang serius memang. Iya sih. Ini dalam memang ini. Iya. Iya, memang Katu yang pasti begini, orang sebagai orang tua, khususnya ya ayah, papa, ya kan. Ayah, papa, orang tua dari anak-anak, khususnya ya pasti dilema lah. Yang pasti itu rasa dilema ada. Apalagi ini melihat orang anak-anak sudah ada di zaman atau di umur yang mungkin betul, yang bahasanya mungkin masa-masa puber dan Iya. masa-masa puber. Nah, orang juga memang orang tua harus bijaksana memang mengambil atau melihat memahami di masa-masa mereka ini. Tidak juga bisa terlalu keras atau menekan. Karena pastinya mereka juga akan mencari jati diri mereka, apalagi mereka anak perempuan. Oke, dalam artian protek tapi nggak usah juga terlalu protek toh. Boleh terlalu ketat sekali. Bisa. Mereka kan juga butuh ruang, butuh dunia yang dimana mereka bisa istilah kata ya nikmati masa-masa mudanya dorang begitu. Oke. Yang pasti kan tuh untuk kontrol tetap, super kontrol tetap. Itu. Tegas. Tetap tegas. Untuk didikan juga sama. Saya pun pasti ke anak-anak kita ya Ika dan Ebi sebagaimana dulu orang tua mendidik itu juga yang kita terapkan. Tapi tidak juga semua hal itu kita terapkan ke anak-anak karena melihat zaman sekarang tuh. Iya Kang ya. Itu. Dan melihat juga keberadaannya orang anak-anak dengan karakternya dorang dan ada katukan anak-anak orang cuma tegur sedikit, cuma lele air mata, artinya dia tidak bisa ditekan. Betul, ya. Jadi mungkin tegasnya tapi penyampaiannya lebih halus begitu dan tapi tegas begitu. Ya kenali dulu lah Kang karakter anak itu. bagaimana toh. Berarti Kais dalam mendidik anak itu enggak juga terlalu kaku, tetap mesti menyesuaikan dengan zaman berarti Kang. Iya. Begitu, harus mengikuti zaman gitu. Nah ini yang menarik Kais. Kita kan berapa kali Topi makan di rumah. Oh iya. Kita jujur berapa kali pergi di rumah. Mari makan. Oh iya. Paling kali kita cek ikan dulu. Enak ini. Kalau enggak bilang so makan, so kanyang gitu. Iya. Karena begitu apapun diisi apapun yang ada di lemari itu pasti pakai makan. Iya. Terus kita jujur kita taruh kira pakai itu ada binja makan. Iya. Itu yang jadi beda. Mungkin orang sini kan orang sudah biasa tuh makan sama-sama di keluarga. Tapi kayak kan apakah memang selalu makan sama-sama? Karena ada di meja makan. Kalau yang seperti itu memang itulah saya bilang tadi itu hasil atau bagian dari didikan orang tua yang saya sama istri sama anak-anak boleh terapkan sampai hari ini. Artinya sudah jadi kebiasaannya orang. Jadi orang itu kalau macam tadi bilang soal makan sama-sama atau meja makan. Memang meja makan itu tempat di mana orang boleh istilah kata sharing di situ sebagai satu keluarga. Dengan kesibukan masing-masing satu hari di pekerjaan. Ini kerja mungkin satu juga lagi ada problem apa, maitua mungkin lagi ada masalah apa. Jadi kita bahasnya di meja makan. Tanpa komunikasi itu Kak. Jadi kita cerita semua di situ. Dan memang zaman sekarang mungkin sudah mungkin sudah mulai bergeser lah. Tapi bukan berarti ada juga sih beberapa tempat gitu. Orang malah lebih merasa asing kalau macam maitua tuh istri sudah atur makan di rumah, di dapur, di meja makan. Terus kita ambil, terus pergi makan di luar, di teras atau di pinggir jalan. Boleh makan di ruang tamu. Itu Kang, pantasan kita tuh tiap kali kita pergi nak pernah makan di. Jadi kalau kita di rumah sih ya makan di mana saja. Karena memang justru kadang di kamar justru momen makan bersama itu momen yang istilah kata di sini kita bertemu, di sini kita kumpul dan tanpa kata. Jadi kita juga sebelum makan doa bersama, sebelum terima berkat itu doa. Jadi ganti-gantian, biasa Ika dulu, berikut Ebi, besok maitua atau saya lagi begitu. Dan itu sampai saat ini kita terapkan, sudah menjadi kebiasaan.
Iya sih. Dan itu juga salah satu cara untuk membangun komunikasi antara anak-anak dengan orang tua. Itu bagian dari didikan. Oh, jadi itu ternyata Kayus membangun menjaga kekeluargaan dengan cara yang begitu toh. Iya, itu salah satu contoh. Kita juga pernah ini, tahu Kayus C mau dengar, maksudnya P anak mau dengar. Kita pernah pulang kan Birman ini, kita pulang dari Manado, terus kita lihat Kayus P Ika ini, Ika tuh ada di Ika, muka. iya. Terus siapa ini anak? Dia ada teman dua cewek. Galau. Siapa ini anak ini murung-murung? Biasa kan kita langsung kita basket langsung tato. Iya. Ternyata tidak ada apa-apa di Oto. Itu Oto dia mau ke data garis atau gimana? Terus begini, yang jadi menarik, ya, Yus, kita lihat Ika ini Ika Wespiana, dia ketakutan, tapi intensinya beda. Ini kita sengaja bilang ini supaya orang juga jadi belajar bersama. Intensinya beda dan terlihat ini anak takut karena hormat. Iya. Dia menghormati ini. Iya. Gitu. Tapi dia bilang sih, Papa kok penjahat. Dia bilang, dia panggil Pena atau kita. Pena, kok bagaimana dong? Kita cuma bilang dong. Ya Ika, orang so salah. Nggak ada body fence. Akui kesalahan, terserah. Sampai papa mau bagaimana, kayak Yusuf bikin bagaimana, nggak usah defense, orang so salah. Iya. Gitu sih kita bilang. Dan kita lihat di situ sih. Kita lihat. Yang tapi maksud mau sampaikan adalah bagus anak-anak sekarang di waktu dorang masih takut dompet orang tua dengan konteks yang tadi ya. Apakah dorang ini kayak pernah pulang lat? Kalau khususnya kalau anak dua, Ika dan Ebi, setahu saya mereka sampai hari ini belum pernah pulang lat. Oke, itu salah satunya. Kita cuma kecuali sama-sama dengan orang tua. saja. Sama-sama dengan orang tua. Okay. Itu pengawasan lah kan. Kalau mungkin ada acara keluarga ya kebetulan memang harus pulang lat, pasti pulang lat. Tapi sama-sama begitu. Kalau untuk mereka anak dua, Ika dan Ebi untuk pulang lat, itu kayaknya setahu saya enggak pernah. Karena mereka juga enggak berani ambil keputusan itu. Karena mereka tahu kalau mau ambil keputusan pulang lat berarti melanggar aturan. Berarti betul dong kita mau konfirmasi sih itu. Dorang tetap masih dengar-dengar orang tua. Kalau bagus sih itu. Momen waktu berjumpa dengan Wit waktu itu memang kalau saya bilang sih si Ika sih bukan yang pasti memang dia takut mungkin saya marah itu. Ya wajar lah anak-anak ketika buat salah tuh pasti dia akan takut. Dan itu hal bagus. Indikasi bagus. Tapi satu yang saya istilah kata boleh bangga sama anak dua, Ika dan Ebi, sesalah-salahnya mereka, kalau mereka buat salah tuh, kalau ada kesalahan yang dorang baking, entah kan kesalahan juga kadang ada yang sengaja ada yang enggak sengaja. Kalau yang momen malam itu saya bilang ya mungkin dia juga enggak sengaja kan. Iya sih. Sengaja. Dan salah-salah yang mereka buat, yang satu hal yang saya suka, mereka jujur, terbuka. Itu kan paling penting kan. Kalau toh mungkin mereka ada rasa ketakutan, hanya mungkin saja secara mental enggak siap. Kalau papa mau togor, keras, papa mau marah, itu saja sih sebenarnya. Karena kita juga didik begitu, kita takut sekali betul papa. Iya. Dan karena didikan itu, kita punya moral terbentuk. Iya. Karena memang cara mendidik anak so banyak orang so boleh informasi so. Tapi kalau kita pun kalau mau share, tapi papa didik kita dengan sebegitunya, dapat pukul memang dapat pukul sekali, tapi itu membangun kita moral. Iya. Moral itu. Ini deh, Yus, orang bercerita orang dekat-dekat aja itu boleh. Untuk moral-moral yang ada di daerah sini dang. Bagaimana lingkungan iya, ya, anak-anak ke orang tua atau bagaimana? Yang pasti banyak hal baru yang saya temukan ketika sudah menetap di Kembuan lah. Itu tapi maksud di Minahasa. Yang pasti memang berbeda juga dengan daerah kita di sana. Saya juga tidak bilang bahwa daerah kita yang terbaik, tapi memang ada beda-beda. Iya, memang itu banyak hal baru dan itu bagi saya dengan Maitua ketika orang pertama datang memang kaget
kaget sekali. Dalam hal Ya kita contoh saja hal yang orang tidak biasa di daerah asal kita, tapi di sini itu sudah biasa. Sudah turun temurun, sudah tradisi seperti itu. Contoh saja kalau rasa hormat dan katakanlah rasa hormat. Contoh saja ketika anak kecil mau panggil orang tua dan. Oh iya. Kalau macam torang di sana kan memang torang tidak berani sebut nama. Oh di sana begitu. Entah latar belakangnya orang tua ini seperti apa, tapi torang memang ndak terbiasa sebut nama. Maksudnya anak kecil ini bapak panggil. Misalnya dia mau bapak panggil, katakanlah kalau ada om, torang mau panggil om. Oh iya. Tapi kalau di sini kan sering saya lihat anak-anak bapak panggil atau bahasa apa, panggil nama langsung namanya, contoh. Oh, di sini sebenarnya boleh pakai nama tapi mesti ada DP awalan. Om ini, opa ini, kakak ini. Tapi itu saja kadang orang mau dengar. Oh kalau di sana memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Jadi kayak bisa tagih. Mari itu emang suku terlaluan sih kalau misalkan ada anak kecil kong panggil. Seumuran. Ius, begitu kan. Kita pun saja masih panggil Kak Ius toh karena itu. Memang di sini begitu. Itu salah satu contoh sebenarnya. Yang istilah kata rasa hormat itu mulai bergeser dari sapaan atau panggilan. Itu salah satu contoh. Bukannya orang gila hormat sih, enggak, tapi lebih ke bagaimana sih orang mempertahankan nilai-nilai moral. Nilai-nilai Budi moral. pekerti Itu. Antara anak-anak ke orang tua juga ke anak-anak seperti itu. Iya Kang, anak-anak petorang kali om ngomong panggil itu. Panggillah om toh. Iya misalkan. om. Om Excel gitu. Kalau apalagi kalau daerahnya Maitua kan itu adat masih keras. Adat istiadat masih keras. Jadi memang boleh sebut nama. Kalau mau ikut betul itu adat dulu itu sudah kena denda ketika orang sebut nama. Terakhir ini sih, Gus. Kios ini kan kita bilang peminum juga nak. Iya. Tapi hobi minum toh. Kalau hobi minum sudah lama. Tapi ini Kius tidak pernah lihat mabuk nuh. Tormok Birman. Oh kuat sekali. Ini jadi pertanyaan, apa memang kuat minum atau memang menjaga DP batas? Mabuk ini kan kategorinya banyak tuh. Ini lagi. Kategorinya mabuk banyak. Mabuk cinta. Tapi maksud minuman ini. Oh minuman. Di minuman juga ada kategorinya. Orang kalau terlalu banyak minum air putih juga mabuk. Minum kopi terlalu banyak mabuk juga. Itu kopi. Habis ini sel kopi gitu. Semua habis ini. Astaga ini suka asikan tuh ada kopi sih guys. Kurang pertanyaan terakhir dong. Ada butuh kopi. Iya. Ini terang coba dulu. Pakai topping tuh ini Sel. Memang Americano ini? Iya. Ini kopi alami memang. Sudah dari tadi sih itu Mar. Ya lanjut. Kalau yang minum tadi memang alkohol. Yang pasti di daerah kita juga ada. Ada begitu. Ada alkohol juga. Ada cap tikus juga di sana. Tapi Kak Yus kuat minum kah atau tahu jaga batasan? Sebenarnya sih kalau kuat minum enggak. Cuma suka minum. Ya, kuat minum dengan suka minum beda. Apa maksudnya kalau Kak Yusnya nak pernah mabuk? Itu emang kuat daya tahan tubuh for minum atau memang ada kalau sosok gini sudah ada yang batasan? Pertama memang fisik. Kalau untuk minum mau suka minum lama yang pertama fisik harus ini fit memang tahu ini, harus fit gitu. biar nak mabuk lah. Iya yang pastinya kan tuh orang hindari mabuk. Tetap menghindari itu kan ada yang orang minum berarti cari memang dia siap untuk mabuk berarti. Kalau dia hindari mabuk, paling dia mau bilang sopas kita. Itu berarti dia enggak mau lebih, enggak mau mabuk, dia enggak siap untuk lebih. Nah itu yang masalahnya petorang di sini Kayus. Kadang tuh sering mau minum, dorong saudara-saudara begini. Iya itu. Sebenarnya sih kalau untuk bicara minuman kok arahnya nanti dia mabuk atau enggak, kok sebenarnya itu keputusan pribadi sebenarnya. Dalam artian ya kontrol diri sendiri lah. Iya, torang lah yang harus kontrol minuman, bukan minuman yang kontrol torang. Pengalaman selama tinggal di sini ya, dan saya juga baru tahu kalau ternyata memang khususnya
daerah yang kita tinggal memang orang kuat minum dan Iya sih. produksi kan banyak tuh dan itu mata pencarian Di Kembuan. di Kembuan iya tuh di Kembuan itu kan yang jualan kan banyak Ya, tuh masih banyak ponseo dan itu mata pencarian kan tuh Iya. dan itu juga kan minuman tradisi memang dari orang nenek moyang dulu dan begitu dan saya baru tahu kalau di sini memang banyak peminum dan begitu tapi Berarti di sini Pak Gayus di sana masih sini yang banyak tahu. yang pasti di sini lebih banyak. Iya, tuh. Kalau daerah kita ada juga, cuman Cap tikus ada? Cap tikus ada, cuman enggak sebanyak, maksudnya enggak sebanyak Nak sekeras ini. iyo di Kembuan. Baru ukurannya Bu, aduh, keras memang. Ya. Jadi kalau untuk minuman gua soal dia mabuk atau enggak ya sebenarnya sih itu keputusannya dia pribadi. Pilihannya dia sendiri sebenarnya. Minuman itu biasanya kan tuh nongkrong tuh, kongko-kongko kak di nongkrong. Bagaimana supaya orang tetap asik meskipun minum, Gayus? Sebenarnya sih kalau yang begitu gua kadang kok minuman ini hanya pelengkap saja. Oke. Kadang juga kalau orang nongkrong kan ada yang memang teman-teman enggak minum. Sebenarnya kita lah. Iya jadi orang tetap teman, orang tetap nongkrong sama-sama di satu tempat, tapi enggak minum, cuma orang saja yang minum. Gitu. Jadi kalau untuk dia mau lanjutnya bagaimana, setelah ini mungkin habis, tergantung tambah lagi. Karena kok kita dia ada om-om di saudara-saudara yang di mana ada minuman di situ aja ada. Oh, ya. Begini, kalau yang begitu-begitu sih juga ya bagaimana ya mau dibahasakan. Ya namanya kan tuh kalau teman ke teman baku panggil teman, ya kan nongkrong di satu tempat sudah baku ajak itu. Jadi memang ya pasti kan tuh ya kabas lah bahasanya mungkin. Cuman kan tuh itu sudah jadi kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan. Dan bagaimana orang supaya tetap asik lah? Kalau untuk tetap asik di momen seperti itu ya katakan momen minum ya pembawaan diri saja sih sebenarnya. Artinya kan tuh kalau minum ini, kalau macam saya pribadi sebenarnya, kalau minum justru saya lebih enak itu kalau ketika lagi orang santai, ketika lagi orang bahas-bahas sesuatu, bisnis, pekerjaan atau apa. Gitu, jadi lebih enak. Bukan itu yang jadi utama. Jadi bukan berarti orang nongkrong terus minum terus orang mau bahas siapa paling jago di sini. Nah, itu memang begitu. Iya, itu kadang itu hal yang salah biasa. Atau siapa yang paling jahat di sini itu. Jadi itu kadang yang sudah salah salah dimengerti, salah di ini sehingga ya jadi ribut biasanya. Jadi boleh disimpulkan begini, kalau minuman itu jadi pelengkap, orang so ada cerita, kong ada itu minuman. Tapi kalau orang memang suka cari minum, karena itu minuman kong tong cerita ada. Iya. Itu dua hal beda kan? Iya, beda itu. Jadi dia datang diam, tenang, tapi pas 1-2 gelas sudah. Kalau kita sih yang jengkel sebenarnya kalau di tongkrongan begitu, sebenarnya kita suka pigi-pigi saja. Kalau pakai Yus Pero makan, tapi pigi-pigi saja dengan kayak Yus juga DP tamang-tamang, kayak Yus sendiri kan tahu lah kalau kita ndak minum jadi ndak disodorkan. Mungkin yang jadi masalah for kita untuk membawa tongkrongan begitu, kita ndak minum dong mau paksa-paksa. Itu yang bikin orangnya nyaman sebenarnya sih. Kalau yang itu sih Wit, saya juga pernah ada momen seperti itu. Tapi kalau yang saya pahami sih untuk hal-hal entah orang datang macam orang kan enggak minum tapi orang ada di tempat di tempat peminum begitu di tempat teman-teman yang suka minum. Menurut saya sih itu biasa-biasa saja sebenarnya. Toh juga kalau orang menolak ya itu haknya orang untuk menolak. Tinggal dari mereka mau menanggapinya bagaimana. Iya kan. Ngana sonda mau baku tamang dengan kita karena kita enggak minum, ya itu ngana keputusan. Tapi saya sebagai ngana kawan, ngana teman, saya akan tetap berteman dengan ngana. Mau ngana pemabuk, mau ngana peminum, kita tetap berteman dengan ngana. Tapi saya tidak minum. Saya punya satu pegangan dan satu saya bilang saja ayat. Dan itu memang ada ayatnya juga. Saya cuma lupa dia di kitab dengan ayat berapa. Itu kalau tidak salah itu dikatakan boleh bersama tapi tidak harus sama. Tapi ini damai di ayat Alkitab ya. Iya, itu ada ayatnya. Itu ada ayatnya. Boleh bersama tapi tidak harus sama. Nah, harus sama. Itu ada ayatnya.
dalam hal orang membaur. Iya, ya itu menyangkut soal yang bermasyarakat, no. Ketika kau ada di lingkungan mana, kau dibawa di lingkungan seperti ini. Contoh, saya kasih contoh saja. Ada seorang pendeta, dia harus melayani di daerah di mana lokasi itu bandar sabu-sabu terbesar. Oh, itu bukan Kembuan ya? Yang pasti bukan Kembuan, Coba, pertanyaannya sekarang, apakah pendeta siap melayani? Iya, Pak. Iya kan? Harusnya tujuan ke melayani. Jadi artinya begini, dan orang mau ada di lingkungan manapun, ya orang juga harus menyesuaikan. Menyesuaikan di sini kan bukan berarti mereka peminum, berarti saya juga harus jadi peminum, tapi menyesuaikan yang dimaksud di sini, orang tetap harus ya komunikasi dengan mereka, berteman dengan mereka, atau bermasyarakat. Kau mengerti lah. Itu. Kalau soal untuk menolak terus orang lagi tidak diterima, ya itu keputusannya mereka sih. Iya, Kang. Karena kan orang masing-masing pribadi kan punya hak atau untuk ambil keputusan tuh. Karena kok kita juga terganggu di waktu orang pakai kalimat baku hormat kok. Justrunya di waktu orang nyak minum, saling menghormati, nggak usah saling akal. Harusnya kan begitu. Iya, baku hormat ini kan bukan berarti nanti mau minum cap tikus baru baku hormat, ya kan. Yang pasti kalau sudah keluar bahasa begitu pasti sota lebe dia. Iya, sota lebe kawanin. Sota lebe. Kalau so ada bahasa begitu. Kenapa Kayus putuskan untuk tinggal di daerah sini? Yang pertama memang ada dua faktor juga. Yang pertama memang tujuan waktu itu untuk merubah nasib. Yang kedua juga, ini yang paling penting. Yang paling penting ini kesaksian hidup kita dengan Maitua, Pak. Makanya ini pertanyaannya saya suka sekali ini. Ini semoga jadi inspirasi juga for teman-teman di luar, teman-teman perantau, teman kreasi semua, tim yang ada. Yang poin pertama memang ini bagian dari kesaksian hidup, gitu. Keputusan untuk datang di sini yang pasti memang hikmat dan tuntunannya Tuhan. Boleh tembus secara khusus sudah tinggal di Kembuan. Yang ya kalau secara urusan dunia memang kita berusaha untuk merubah nasib. Itu, dan memang banyak proses juga yang dilewati, ya boleh ada sampai tahap ini, no. Itu. Kalau Wita ditanya kenapa ambil keputusan ke sini, ya ini yang Tuhan yang bawa ke sini, Tuhan yang tuntun, sehingga orang ada pemikiran, ada keputusan bersama dengan Maitua, dengan anak-anak, ya sudah berarti orang ke Tondano. Nanti tinggal di Kembuan ini orang yang tahu kalau harus tinggal di Kembuan. Sebelum di Kembuan ada tempat lain? Pertama awal datang tinggal Bakos di Ton Kuramber, kalau tidak salah hotel Wisma Nusantara kalau tidak salah. Itu hotel lama katanya di Tondano. Mar sekarang sudah dibikin kos, no, itu hotel itu. Di situ dong. Jadi pertama malam ya sudah tinggal situ, kos di situ. Dan Kayus langsung di Tondano atau langsung Tondano? Langsung Tondano. Dan sekitar 4 bulan kos di situ. Yang bikin kita stay apa? Yang paling kuat deh. Keputusan untuk tetap stay, prosesnya Tuhan yang membuat saya, Maitua dengan anak-anak mengambil keputusan untuk stay. Ternyata orang baru pahami dan menyadari bahwa ada maksud dan rencana Tuhan. Orang ada di Kembuan, boleh tinggal di Kembuan. Pernah baca cerita dengan Kayus, dan Kayus ini orang termasuk orang langka, Kayus. Karena Kayus pernah baca Alkitab sampai habis. Iya. Itu so langka sekarang, Kayus. Sudah habis. Dan Kayus ini memang aktif di pelayanan. Orang pernah panitia sama-sama H2RG. Iya. Orang pernah jadi melayani di dekorasi sama-sama dengan Kayus Kreativitas. Mungkin Kayus, apa yang mendorong Kayus untuk terjun ke dunia pelayanan? Kalau bicara gereja, saya memang suka gereja dari masih kecil. Giat beribadah. Bukan soal giat ibadahnya, tapi secara istilah kata kalau bahas tersinggung soal gereja, berarti sudah masuk di ibadah, sudah masuk kegiatan apapun itu. Saya memang suka dari kecil karena itu dari TT, kalau orang di kampung bilang itu opak, dan orang bilang TT memang dari TT turun ke orang tua memang sudah melayani di gereja puluhan tahun. Jadi itu mungkin juga turun ke orang anak-anak. Dan jadi tambah lagi dengan perjalanan hidup saya dengan Maitua,
Memang proses Tuhan luar biasa. Banyak pelayanan yang diperhadapkan dengan orang. Bukan hanya di gereja. Di lingkungan atau di masyarakat umum pun itu diperhadapkan dengan orang untuk melayani. Termasuk Maitua pernah harus melayani teman-teman di dalam lapas, teman-teman di panti asuhan. Kalau macam Maitua kan sarjana STH. Tapi lebih banyak melayani di luar, bukan di dalam satu gedung gereja atau satu jemaat. Tapi lebih banyak pelayanan di luar. Iya. Kius bilang. Boleh lanjut ini tuh? Boleh. Ini asik pembahasannya. Jadi ini sedikit ini. Karena kalau kesaksian harus saya sampaikan, Wid. Oke, siap. Biar tak lewat waktu sedikit. Maitua lulusan STH. Proses hidup membawa saya dengan Maitua sampai di daerah sini. Tapi flashback ke belakang, perjuangannya Maitua untuk melayani di gereja itu panjang sekali. Yang ada hanya penolakan. Dengan berbagai macam alasan. Iya. Dengan berbagai macam alasan, banyak. Sampai akhirnya, boleh sebut nama? Boleh. Organisasi enggak? Boleh tuh? Kita di Protestan, kalau sini kan GEMIM namanya. Nah, orang di sana GKST. Jemaat GKST waktu itu sempat, ya saya enggak usah bilang jemaat di mana, sudah berapa kali kita siapkan, berapa kali proses, bola balik, itu kan semua kan butuh biaya. Ya kan, butuh ini, urus ini, itu apa semua. Bahkan sudah pernah rapat jemaat, diputuskan Maitua mau vikaris, tapi besoknya dibatalkan. Ini malam rapat jemaat sudah kelar, besoknya dibatalkan keputusan itu. Masa ada begitu? Iya, ada begitu. Itu sudah berapa gereja dikasih kabar, oh kayaknya boleh melayani, mau apa namanya saya nggak tahu, mau jadi vikaris dulu terus nantinya mau jadi pendeta dan artinya begini. Tahapan-tahapan kan. Jadi dalam artian Maitua dan saya sebagai suami sudah siap dan terbuka hati untuk semua persiapan ini, siap untuk melayani secara manusia, sudah siap dan dalam segala keterbatasan sudah siap untuk melayani. Tapi memang penolakan luar biasa. Saya hitung saja mungkin ada 3-4 jemaat yang menolak. Protestan, gereja Protestan waktu itu. Dan sampai akhirnya saya ketemu dengan saya atau Maitua saya lupa. Orang dipertemukan dengan hamba Tuhan dari Pantai Costa. Dari GPDI Ijo saya bilang. Iya. Dan di situ orang diterima melayani. Di GPDI. Iya. Dengan orang manusia yang banyak dosa ini dipakai melayani di situ. Ada 3 tahun kalau tidak salah. Ada 3 tahun. Dipakai melayani di situ. Jadi Maitua juga dengan pendidikannya dia sebagai teologia, dia boleh pakai untuk melayani di jemaat Pantai Costa waktu itu. Iya. Saya pun karena suka musik dipakai juga melayani musik waktu itu. Cuman memang kan tuh masing-masing organisasi gereja kan punya aturan-aturan. Iya. Nah, sehingga itu ada aturan juga yang kadang orang nimbul dilanggar. Kalau orang langgar berarti orang tidak layak melayani. Iya. Tapi ya namanya manusia kan kadang tidak lalai dari salah dan dosa dan begitu. Dan itu sudah di tahap itu ya banyak juga yang diperhadapkan. Sampai akhirnya pelayanan itu sudah berjalan berapa lama dan terus sampai dan bawa sampai di Kembuan. Itu. Jadi kalau singgung panjang, jadi kalau singgung Wit tadi tanya soal melayani, suka di gereja, melayani di gereja, memang sudah terbiasa. Jadi panjang sekali, Kang. Iya, sudah. Memang kalau untuk pelayanan sudah terbiasa. Jadi itu jadi latar belakang juga. Ternyata kita boleh stay di sini. Ya itu dia saya bilang tadi. Mungkin ini juga maksud dan rencana Tuhan. Boleh bawa orang khususnya tinggal di Kembuan. Iya sih. Karena mungkin Tuhan akan pakai untuk melayani khususnya jemaat di sini. Bukan tidak harus naik, kan melayani tidak harus naik mimbar. Oke, iya. Iya toh. Orang berjumpa, tegur sapa dengan sopan dengan masyarakat atau jemaat kan itu sudah bagian dari pelayanan. Itu tidak harus di dalam gereja. Orang cuma senyum po orang. Iya. Yang zaman sekarang susah sekali orang mau senyum. Kadang orang senyum harap-harap mau balas sudah pecuek.
Iya sih. Iya, itu bagian dari pelayanan. Senyum itu bagian dari pelayanan. Iya sih. Nah, senyum itu bagian dari pelayanan. Orang tegur sapa itu bagian dari pelayanan. Ya sih kayak kalau kemana-mana tetap mau skate. Iya. Apalagi kalau dengan kita orang lain kan kebiasaan begitu toh. Lain kali ada masalah di rumah, ada orang senyum juga. Iya. So begitu. Dan memang sudah harus seperti itu. Kalau sudah bicara pelayanan sudah harus siap dalam segala keadaan dan gitu. Kita dan Kewis nanti di sini baru bercerita begini, Kang. Padahal sulama, Kang. Iya, sulama orang menyanyi bersama-sama, suka musik, suka dekorasi, suka hal-hal yang di luar Nurul. Sama banyak hal yang suka mau explore, Kang, begitu. Itulah kalau saya pribadi gua ada talenta yang Tuhan kasih atau ada skill-skill yang boleh orang terapkan di pelayanan. Artinya for gereja, for jemaat, ya kenapa orang enggak terapkan, termasuk macam dekor-dekor tadi begitu, dan karena di panitia di bagian penataan altar atau penataan mimbar atau segala macam, itu orang terapkan di situ. Tapi juga kan semua punya aturan, tidak keluar dari liturgi, begitu. Jadi saya rasa ada talenta, ada skill yang boleh orang pakai, ya orang kasih perpelayanan. Maksimalkan. Kali so pernah menyanyi di gereja? Apa itu? So pernah menyanyi solo di gereja? Oh sudah pernah. Sudah ada berapa kali. Ulanglah. Kita belum pernah lihat. Desember ini belum ada. Menyanyi lah. Ada request memang, ada request. Desember ini Bu Pendeta request Desember ini mau kalau boleh solo Pak Yus. Iya sih. Nanti Ibu mau atur waktu. Jadi banyak sekali kesaksian tentang Gaius, Kang. Baru sekarang kita dengar tentang masih banyak sih sebenarnya, penolakan itu. Banyak sekali hal yang ingin dibagikan, ingin disampaikan. Tapi nantilah waktu lagi kita. Jadi makasih Gaius ada di Temu Podcast. Semoga dengan keluarga sehat-sehat, jadilah Birman yang baik, kita pun akan jadi Birman yang baik, dan selalu terbuka lah dapur Anda untuk saya. Pokoknya isi lemari ada terus. Iya, sebelumnya ada bingkisan dari orang dari Temu Kreasi, hampir lupa. Ini dia. Jadi ini ada bingkisan for terima kasih bintang tamu yang bersedia hadir. Dapat bingkisan dari Temu Kreasi. Iya. Jadi ini boleh pesan di Handicraft 671 asik. Jadi nanti kalau mau pesan begini, cari Om Yus per rumah, baku Birman orang. DP owner baku Birman orang. Iya. Jadi sekali lagi makasih Om Yus. Oke, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih juga untuk tim Temu Kreasi sudah mengundang dan boleh berbagi lah. Oke, sehat-sehat juga. Semoga jadi inspirasi. Tunggu semoga belakang ulang.